Halo Sobat Belajar, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang tidak dalam keadaan bergerak atau mengalir. Fluida statis juga dapat diartikan sebagai fluida yang dalam keadaan bergerak namun tidak ada satupun perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Fluida statis tidak mengalami gesekan atau gaya geser, hanya saja partikel-partikelnya bergerak dengan kecepatan yang sama. Zat yang tergolong fluida adalah zat cair dan gas. Rumus fluida statis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Berikut ini adalah rumusnya. Rho sama dengan M per V. Rho di sini adalah massa jenis, M adalah massa benda, V adalah volume. Massa jenis biasanya ditulis kilogram per meter kubik. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Pernahkah kalian berenang di kolam yang cukup dalam? Semakin dalam posisi berenang, semakin sakit gendang telinga. Hal itu disebabkan oleh adanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida tak bergerak. Dirumuskan sebagai berikut. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho, dikali G, dikali H. P di sini adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Yang ketiga adalah viskositas. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes. Hukum Stokes dirumuskan seperti gambar di atas. Yang keempat adalah kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler, dipengaruhi oleh tegangan permukaan dari gaya adesi dan kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik, contohnya air. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka zat cair akan turun, contohnya raksa. Gambar di atas adalah ilustrasinya dan berikut ini adalah rumusnya. H sama dengan 2 gamma, dikali cos theta, per Rho, dikali G, dikali R. H di sini adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, sedangkan gamma adalah tegangan permukaan, dan theta adalah sudut kontak. Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Hukum hidrostatis. Hukum utama hidrostatis adalah prinsip yang berhubungan dengan distribusi tekanan saat suatu fluida ditempatkan dalam bidang datar. Pernyataan prinsip utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak di dalam suatu bidang datar dalam fluida memiliki tekanan yang sama. Gambar di atas adalah contohnya. Dirumuskan sebagai berikut. Berikut keterangannya. PA adalah tekanan di penampang A, dan PB adalah tekanan di penampang B. Sedangkan Rho A adalah massa jenis fluida A. Rho B adalah massa jenis fluida B, HA adalah tinggi fluida A, dan HB adalah tinggi fluida B. Hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara sistematis, dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. P di sini adalah tekanan di penampang, sedangkan F adalah gaya tekan di penampang. Dan A adalah luas penampang pipa. Hukum Archimedes.
Hukum Archimedes ini merupakan salah satu hukum dasar fluida statis yang mungkin sering kalian dengar atau baca. Adapun pernyataan hukum Archimedes adalah, benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan, gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan rho F dikali G dikali V BF. Fa di sini adalah gaya apung atau gaya ke atas, dan rho F adalah massa jenis fluida, dan G adalah gaya apung atau gaya ke atas, dan yang terakhir V BF adalah volume benda tercelup. Adanya gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Jika kalian pernah mencoba menimbang benda di dalam fluida, mengapa berat benda di dalam fluida lebih kecil daripada beratnya di udara? Ternyata, hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.